إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Yang mana salah satu nikmatnya adalah kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya selalu menyertai keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang selalu kita lalaikan, yakni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Ia adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh banyak orang karena berada di antara dua bulan. Berada di antara dua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban sebaik mungkin dengan amal soleh selain orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai yang di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu an yurfa' amali wa ana shaim. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras agar umatnya tidak beramal tanpa tuntutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin sekali umatnya mengikuti ajaran beliau dalam beramal saleh. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan tuntutan dalam suatu ajaran, maka tidak perlu seorang pun mengada-ngada dalam membuat suatu amalan. Islam sungguh mudah. Cuma sekedar ikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan.
Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dan di riwayat lain disebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Mari kita berpikir, apakah di antara kita ada yang mau rugi? Pasti tidak ada. Tapi bagaimana kita melakukan suatu amalan tapi tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sudah pasti tertolak. Bayangkan kita sudah mengeluarkan semua energi kita untuk melakukan suatu amalan, tapi amalan tersebut tertolak karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam ini telah sempurna, tidak perlu ditambah dengan kreasi ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa saja yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Sya'ban? Yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Persiapan paling utama dalam menyambut bulan Ramadan adalah ilmu agama, yaitu pengetahuan yang benar tentang amalan dan ibadah di bulan Ramadan. Tanpa ilmu, seseorang bisa beribadah namun tidak memahami hakikat dan tujuan ibadah tersebut. Sebagian orang memandang Ramadan hanya sebatas bulan puasa. Yang ia pahami hanyalah menahan rasa lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika waktu sahur tiba, ia hanya sekedar makan sahur. Ketika waktu berbuka datang, ia pun sekedar berbuka. Bertahun-tahun Ramadan dilalui dengan pemahaman yang sangat terbatas seperti ini. Bahkan tidak sedikit yang berpuasa di bulan Ramadan, namun ia meninggalkan sholatnya. Padahal sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap muslim. Padahal selain puasa dari sisi rukun yang wajib kita jalankan, terdapat banyak amalan sunnah yang menyertai puasa. Di antaranya adalah mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berpuasa. Selain itu, ada ibadah sholat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, memperbanyak doa, dan berbagai amal kebaikan lainnya yang dianjurkan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan memperdalam ilmu agar ibadah yang kita lakukan benar, diterima, dan mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban." Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, di antara rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena puasa di bulan Sya'ban adalah ibadah rawatib, ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana salat rawatib adalah salat yang memiliki keutamaan karena dia mengiringi salat wajib sebelum atau sesudahnya. Demikianlah puasa Sya'ban,
karena berpuasa di bulan Sya'ban sangat dekat dengan berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa tersebut memiliki keutamaan dan puasa ini bisa menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan. Yang ketiga, membayar utang puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu 'ala as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku dahulu punya kewajiban berpuasa, aku tidaklah bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya amalan yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Sya'ban adalah yaitu ulama menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban untuk lebih menyemangati membacanya di bulan Ramadan. Salamah bin Khalil berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura. Dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan para qura, yaitu pembaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi amalan yang tidak ada tuntunan di bulan Sya'ban atau menjelang Ramadan, seperti yaitu mengkhususkan bulan Sya'ban untuk mengirim doa, mengkhususkan ziarah kubur pada bulan-bulan tertentu termasuk bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah mengkhususkan berkumpul di malam tertentu untuk berdoa atau sekedar membaca Al-Quran. Abu Bakar Al-Bakhli berkata, syahru Rajabin syahru zar' wa syahru Sya'ban syahru saqiyuz zar' wa syahru Ramadan syahru hasaduz zar'. Bulan Rajab saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Semoga kita bisa melakukan amalan penuh berkah ini di bulan Sya'ban dan kita dimudahkan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Yang mana salah satu nikmatnya adalah kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya selalu menyertai keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang selalu kita lalaikan, yakni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Ia adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh banyak orang karena berada di antara dua bulan. Berada di antara dua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban sebaik mungkin dengan amal soleh selain orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai yang di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu an yurfa' amali wa ana shaim. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras agar umatnya tidak beramal tanpa tuntutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin sekali umatnya mengikuti ajaran beliau dalam beramal saleh. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan tuntutan dalam suatu ajaran, maka tidak perlu seorang pun mengada-ngada dalam membuat suatu amalan. Islam sungguh mudah. Cuma sekedar ikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dan di riwayat lain disebutkan
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Mari kita berpikir, apakah di antara kita ada yang mau rugi? Pasti tidak ada. Tapi bagaimana kita melakukan suatu amalan tapi tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sudah pasti tertolak. Bayangkan, kita sudah mengeluarkan semua energi kita untuk melakukan suatu amalan, tapi amalan tersebut tertolak karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam ini telah sempurna, tidak perlu ditambah dengan kreasi ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa saja yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Sya'ban? Yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Persiapan paling utama dalam menyambut bulan Ramadan adalah ilmu agama, yaitu pengetahuan yang benar tentang amalan dan ibadah di bulan Ramadan. Tanpa ilmu, seseorang bisa beribadah namun tidak memahami hakikat dan tujuan ibadah tersebut. Sebagian orang memandang Ramadan hanya sebatas bulan puasa. Yang ia pahami hanyalah menahan rasa lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika waktu sahur tiba, ia hanya sekedar makan sahur. Ketika waktu berbuka datang, ia pun sekedar berbuka. Bertahun-tahun Ramadan dilalui dengan pemahaman yang sangat terbatas seperti ini. Bahkan tidak sedikit yang berpuasa di bulan Ramadan, namun ia meninggalkan sholatnya, padahal sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap muslim. Padahal selain puasa dari sisi rukun yang wajib kita jalankan, terdapat banyak amalan sunnah yang menyertai puasa. Di antaranya adalah mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berpuasa. Selain itu, ada ibadah sholat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, memperbanyak doa, dan berbagai amal kebaikan lainnya yang dianjurkan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan memperdalam ilmu agar ibadah yang kita lakukan benar, diterima, dan mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, di antara rahasia kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena puasa di bulan Sya'ban adalah ibadah rawatib, ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana sholat rawatib adalah sholat yang memiliki keutamaan karena dia mengiringi sholat wajib sebelum atau sesudahnya. Demikianlah puasa Sya'ban, karena berpuasa di bulan Sya'ban sangat dekat dengan berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa tersebut memiliki keutamaan dan puasa ini bisa menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan. Yang ketiga, membayar utang puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu 'ala as-shaum
min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku dahulu punya kewajiban berpuasa, aku tidaklah bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya amalan yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Sya'ban adalah yaitu ulama menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban untuk lebih menyemangati membacanya di bulan Ramadan. Salamah bin Khalid berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura. Dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan para qura, yaitu pembaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi amalan yang tidak ada tuntunan di bulan Sya'ban atau menjelang Ramadan, seperti yaitu mengkhususkan bulan Sya'ban untuk mengirim doa, mengkhususkan ziarah kubur pada bulan-bulan tertentu termasuk bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah mengkhususkan berkumpul di malam tertentu untuk berdoa atau sekadar membaca Al-Quran. Abu Bakar Al-Bakhli berkata, syahru Rajabin syahru zar' wa syahru Sya'ban syahru saqiyuz zar' wa syahru Ramadan syahru hasaduz zar'. Bulan Rajab saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Semoga kita bisa melakukan amalan penuh berkah ini di bulan Sya'ban dan kita dimudahkan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.